dong. Tahu. Tahu dong. Tahu dong. Tahu dong. Aku tahu. Tahu. Iya, tahu. Ya, saya tahu, tetapi sedikit saja dari informasi di internet. G20 adalah sebuah organisasi atau forum yang terdiri atas 20 negara yang memiliki perekonomian besar di dunia, salah satunya Indonesia. G20 bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Sangat senang dan bangga ketika tahu bahwa di tahun ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah. Tandanya Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang bagus walaupun di tahun 2020 pada masa pandemi situasi ekonomi tak menentu. Tentunya sangat bangga sekali karena dengan menjadi presidensi G20, potensi hebat Indonesia akan jauh lebih dikenal di mata dunia. Indonesia bisa mendorong kerjasama antar negara untuk memecahkan berbagai tantangan, termasuk tantangan pemenuhan hak anak dan orang muda. Pastinya senang dan bangga, karena dengan adanya G20 ini dapat menjadi ajang serta kesempatan bagi rakyat Indonesia, termasuk anak dan orang muda, untuk menyampaikan permasalahan terkait pemenuhan hak mereka dan menjadi bagian dalam pengambilan keputusan G20 yang dihadiri oleh 20 negara. Pada masa pandemi, ada sekitar 34.000 permohonan dispensasi perkawinan usia anak yang diterima Pengadilan Agama di Indonesia menurut KPPPA. Perkawinan usia anak merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami oleh anak perempuan. Dengan menikah, ia rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti kehamilan yang tidak diinginkan, KDRT, dan juga depresi. Belum lagi, ia sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena tidak memiliki pendidikan tinggi. Maka dari itu perlu ada kerjasama antar negara G20 untuk memastikan penghapusan perkawinan usia anak. Perkembangan teknologi, terutama di media sosial, tak sedikit pula menimbulkan hal merugikan bagi anak, terutama anak perempuan. Salah satunya dan yang paling sering terjadi yaitu kekerasan seksual dalam bentuk catcalling. Contohnya seperti komentar atau pesan vulgar di sosial media yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kesehatan mental. Oleh karena itu, saya berharap negara-negara G20 melakukan upaya konkret untuk menciptakan perkembangan teknologi yang lebih ramah anak. Selain isu kesehatan, teknologi, dan transisi energi, anak-anak masih mengalami kendala dalam pendidikan di masa pandemi. Misalnya anak-anak dengan disabilitas. Ketika kembali ke sekolah, mereka merasa ketakutan. Bagaimana teman-teman yang baru akan apakah akan menerima atau membuli? Dan bagaimana sikap buruk pada mereka, apakah adil atau tidak. Sedangkan dari sisi orang tua, mereka kehilangan kepercayaan kepada anaknya dan lingkungan sekitar karena tidak bisa menilai secara langsung. Apakah ini sudah menjadi perhatian negara G20? Permasalahan yang perlu mendapat perhatian penting adalah anak-anak yang rentan terhadap akibat dari perubahan iklim dibanding orang dewasa, di mana kemampuan anak tahan dari cuaca ekstrim lebih rendah, misalnya ketika menghadapi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti banjir. Banyak anak yang terganggu pendidikannya karena sekolah ditutup. Eksploitasi anak, yaitu pekerja anak di berbagai sektor pembangunan. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah jika ingin pembangunan yang adil untuk semua dan berkelanjutan. Kejahatan ini membuat hak anak, belajar, bermain, kesehatan, dan tumbuh kembang menjadi terhambat, bahkan tidak diterima sama sekali. Ini masih saja sering terjadi dan sangat merugikan anak. Kami adalah agen perubahan karena adaptif terhadap perkembangan, mampu melahirkan ide-ide inovatif dan cepat berinteraksi dengan keunggulan teknologi. Oleh sebab itu, keikutsertaan dan keterlibatan kami dalam pengambilan keputusan G20 begitu penting untuk dilakukan. Beri kami ruang untuk dapat menyuarakan pendapat kami, karena kami pemimpin masa depan, dan kami yakin bahwa suara kami mampu membawa serta menciptakan dunia sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi semua anak atau orang muda di dunia. Anak dan remaja adalah pemilik masa depan.
Mereka berhak terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi hidupnya baik di saat ini maupun di masa depan. Dalam pertemuan G20 yang dipimpin Indonesia tahun 2022 ini, harus ada sesi di mana wakil anak atau remaja bertemu dengan para pemimpin G20 untuk menyatakan aspirasi mereka tentang masa kini dan masa depan yang mereka inginkan. Pernyataan ini mesti menjadi bagian dari komunike atau dokumen akhir sebagai hasil G20. Selain itu, perlu ada side event tentang tantangan yang dihadapi anak dan remaja dalam pembangunan dan apa saja yang sudah mereka lakukan. Sebagian besar kebijakan pemerintah berdampak langsung atau tidak langsung pada kehidupan anak dan orang muda. Namun, kebijakan itu seringkali diambil dan dijalankan tanpa memperhatikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh anak dan orang muda. Kegagalan dalam mendengar dapat membuat pengambilan keputusan yang salah. Oleh sebab itu, libatkan dan dengarkanlah kami, karena kami siap bekerja sama untuk mencapai pemulihan inklusif dan lebih kuat.